Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang adab menerima pujian. Pada dasarnya setiap manusia itu menyukai kebaikan. Walaupun seseorang itu belum bisa menjalankan kebaikan, tapi ketika dia melihat orang lain berbuat baik itu dia menyukainya. Kemudian ketika dia melihat kebaikan pada orang lain, maka dia akan memujinya. Orang memuji itu karena dia melihat kebaikan. Nah, seandainya kita dipuji oleh orang, maka pujian ini harus segera kita kembalikan ke Allah. Karena bila tidak, maka pujian ini akan bisa menimbulkan sifat ujub dalam diri kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa ketika orang memuji kita, itu karena dia hanya melihat kebaikan yang tampak pada diri kita. Nah, kenapa dalam diri kita yang tampak hanya kebaikan? Karena keburukannya ditutupi oleh Allah. Jadi orang lihat kita tampak baik, itu karena keburukan kita ditutupi oleh Allah. Sehingga yang tampak hanya kebaikannya. Nah, kalau kita mau merenung, sebenarnya yang berhak dipuji itu kita, apa yang menutupi keburukan kita? Tentu jawabannya sebenarnya adalah bahwa yang berhak untuk dipuji itu bukan kita. Yang berhak dipuji itu adalah zat yang telah menutupi keburukan kita. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara mengembalikan pujian kepada Allah. Jadi kalau kita dipuji oleh seseorang, supaya pujian itu tidak menimbulkan ujub dalam diri kita, maka segeralah pujian itu kita kembalikan ke Allah. Orang memuji kita karena dia melihat kebaikan yang ada pada diri kita. Dia tidak melihat keburukan yang ada pada diri kita. Kenapa keburukannya tidak tampak? Karena ditutupi oleh Allah. Maka sesungguhnya yang berhak untuk dipuji itu bukan kita. Yang berhak dipuji adalah zat yang telah menutupi keburukan kita. Seandainya keburukan kita itu tidak ditutupi oleh Allah, tampak nyata, niscaya tidak ada seorang pun yang mau memuji kita. Nah, terkait dengan hal ini, Syekh Ibnu Athaillah telah mengingatkan kepada kita, man akramaka fa inna ma akrama fika jamila satrihi. Man siapa akramaka yang telah memuliakanmu, fa inna ma maka sesungguhnya orang tadi akrama telah memuliakan fika pada dirimu, memuliakan jamila satrihi, indahnya tutupnya Allah. Jadi kalau ada orang memuliakan kita, memuji kita, menghormati kita, itu hakikatnya dia bukan memuji kita atau memuliakan kita. Dia memuliakan tutup ya yang Allah pasang pada diri kita sehingga keburukan kita tidak tampak. Ya. Karena ditutup keburukannya sehingga keburukannya tidak tampak, yang tampak adalah kebaikannya. Sehingga orang-orang memujinya. Falhamdu, maka pujian itu liman buat zat syataroka yang telah menutupi keburukanmu.
Jadi yang berhak untuk dipuji itu adalah zat yang telah menutupi keburukanmu. Siapa? Allah. Nah, laisal hamdu, bukanlah pujian itu haknya liman orang akromaka yang memuliakanmu. Wasakaroka, dan bersyukur atau berterima kasih kepadamu, itu bukan. Ya, yang berhak mendapatkan pujian itu adalah Allah yang telah menutupi keburukan kita. Bukan orang yang memuliakan kita. Bukan orang yang bersyukur kepada kita. Itu hakikatnya seperti itu. Nah, makanya cara prakteknya ketika ada seorang memuji kita, kita tetap juga harus menjawabnya dengan ucapan terima kasih. Ya. Ketika ada orang memuji kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Lisan kita mengucapkan terima kasih. Tapi dalam hati, pujian itu atau kata terima kasih itu sesungguhnya bukan untuk orang yang memuji kita, tapi kita peruntukkan buat Allah. Terima kasih ya Allah, karena keburukanku kau telah tutupi, sehingga orang-orang hanya melihat kebaikanku, sehingga mereka memujiku. Ya, hakikatnya mereka tidak memujiku. Mereka hakikatnya memujimu, karena engkaulah yang telah menutupi keburukanku. Dalam hati kita berkata seperti itu. Walaupun lahiriahnya juga harus tetap mengucapkan terima kasih. Karena secara syariat, Rasulullah bersabda, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Jangan terus mentang-mentang paham ilmu hakikat, ketika dipuji orang, jangan memuji saya, pujilah Allah. Nah, itu ya, saya kira dalam adab bergaul itu menjadi tidak baik. Ya umumnya orang lah, kalau dipuji orang ya terima kasih. Tapi dalam hati, ya terima kasih kita itu buat Allah yang telah menutupi keburukan kita. Orang memuji kita itu hakikatnya memuji Allah yang telah menutupi keburukan kita. Nah, ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan hal ini banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, "Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu." Seandainya bukan karena anugerah Allah kepada kalian, dan juga bukan karena kasih sayangnya, lataba'tumus syaitona. Niscaya kalian manusia itu akan mengikuti setan. Illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali yang tidak ikut setan. Sehingga ketika orang itu tidak ikut setan, itu karena dia dapat anugerah dari Allah, dapat kasih sayang dari Allah. Nah, walau la fadlullah, seandainya bukan karena anugerah Allah alaikum pada kalian, warahmatu, dan kasih sayangnya, mazaka minkum min ahadin abada. Niscaya selamanya tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa bersih. Ya, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih untuk selama-lamanya. Kalau kemudian ada orang tampak bersih, itu karena kotorannya ditutupi oleh Allah. Ya. Jadi tampak bersih itu bukan karena dia benar-benar bersih, bukan. Tapi karena kotorannya ditutup oleh Allah. Dia dipuji-puji sebagai orang baik, belum tentu karena baik, tapi karena keburukannya ditutup oleh Allah. Itu cara mengembalikan pujian kepada Allah, sehingga tidak menimbulkan kita jadi ujub. Nah, kemudian juga ada munajat dalam bentuk syair. Yadhunnuna fi khairin wa ma fi yadhunnuna fi khairan wa ma fi min khairin walakinnani abdun dhulumun kama tadri. Yadhunnuna, mereka orang-orang menyangka aku, ya, fi khairin, dalam kebaikan. Orang-orang semuanya ngelihat aku adalah orang yang baik. Wa ma fi min khairin, padahal sungguhnya aku bukan orang yang baik. Kalau toh tampak baik itu karena keburukan itu ditutup oleh Allah. Nah, walakini, tapi sungguhnya aku abdun, hamba, zolumun, yang dolim, yang berbuat aniaya. Kama tadri, sebagaimana yang kau ketahui. Engkau siapa? Engkau Allah. Satarta uyubi kullaha an uyunihim
Wa alpastani sauban jamilan minas satri. Satarta engkau Allah telah menutupi uyubi aib-aibku, keburukan-keburukanku. Kullaha semuanya ditutupi. An uyunihim dari pandangan mereka. Dari pandangan orang-orang. Jadi kekurangan kita, kesalahan kita, keburukan kita, aib kita semuanya oleh Allah ditutup sehingga orang-orang tidak bisa melihatnya. Yang dia lihat adalah kebaikan. Wa albastani dan kau telah memakaikan kepadaku sauban pakaian jamilan yang indah minas satri dari penutup. Jadi Allah telah memakaikan kepada kita dengan pakaian yang indah sehingga tampak indah, keburukannya tertutup semua. Sehingga orang-orang melihat kita sebagai orang yang indah. Padahal yang indah bukan kita, tapi pakaiannya, ya. Karena pakaian yang indah oleh Allah sehingga kita tampak indah. Akibatnya fasoru maka jadilah mereka mukibuni, mencintaiku. Akhirnya orang-orang mencintaiku karena melihat aku sebagai orang yang indah, yang baik. Wa ma'ana billadzi muhibbun. Padahal sesungguhnya aku bukan orang yang pantas untuk dicintai. Walakin sabahuni bil ghairi. Tetapi mereka telah menyerupakan aku dengan orang yang baik. Jadi karena keburukannya ditutupi, ya, sehingga mereka menganggapnya kita sebagai orang yang baik. Maka kemudian munajat kita kepada Allah, fala tafdhni. Maka janganlah engkau mempermalukan aku fil qiyamati pada hari kiamat bainahum di antara mereka. Ya Allah, sebagaimana di dunia keburukanku telah kau tutupi, maka tutupi pula keburukanku nanti di akhirat. Jangan sampai di dunia keburukanku kau tutupi, tapi di akhirat kemudian kau buka. Jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih malu di akhirat daripada di dunia. Makna fala tafdhni fil qiyamati bainahum. Jadi jangan kau permalukan aku pada hari kiamat. Wa kunli, dan jadikanlah engkau zat yang menyayangiku, ya maulaya wahai Tuhanku, fi mauqifil hasri, pada saat kita sedang dikumpulkan di padang mahsyar. Ini munajat dalam bentuk doa, ya, dalam bentuk doa permohonan kepada Allah. Sebagaimana di dunia Allah telah berkenan menutupi keburukan-keburukan kita, maka kita mohon kepada Allah supaya nanti di akhirat keburukan kita juga ditutupi. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menutupi keburukan kita sehingga yang tampak adalah kebaikan. Karena yang tampak kebaikan kemudian orang-orang memujiku. Padahal sesungguhnya aku tidak pantas untuk dipuji. Maka hakikatnya sebenarnya mereka itu adalah memuji engkau yang telah menutupi keburukanku. Nah, jadi memuji itu adalah salah satu cara bersyukur, Pak. Ya. Memuji itu salah satu cara bersyukur. Bukan satu-satunya cara bersyukur, tapi salah satu dari cara bersyukur, yaitu syukur bilisan. Itu adalah dengan memuji. Nah, kemudian seseorang akan memuji, akan bersyukur itu kalau dia tahu nilai nikmat, ya. Karena dia menganggap nikmat ini luar biasa, maka kemudian dia akan memuji dan bersyukur. Kalau dia tidak tahu bahwa nikmat ini sesuatu yang berharga, mereka ya tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, nggak mau bersyukur. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita tahu bahwa nikmat itu sesuatu yang berharga? Itu caranya mudah, Pak. Yaitu dengan melihat yang sebaliknya. Ya. Satu contoh yang sebagaimana kemarin sudah kita bacakan dalam kajian kitab Nashaikhud Diniyah, bahwa selama ini kita oleh Allah dianugerahi waktu, kesempatan. Itu kita anggap biasa-biasa saja. Hampir-hampir kita tidak mau bersyukur. Tetapi nanti kita baru sadar betapa berharganya waktu kalau waktu itu sudah hampir habis. Kapan itu? Saat mau mati. Ternyata saat mau mati, jangankan 1 jam, Pak, 1 menit itu sangat berharga. Kenapa? Karena dengan 1 menit kita bisa membaca la ilaha illallah.
yang dengan bacaan la ilaha illallah itu kita akan punya hak untuk masuk surga. Nah, kita baru sadar betapa berharganya waktu ketika waktu itu sudah hampir habis atau bahkan sudah habis. Seperti harapan orang-orang yang sudah mati itu, mereka berharap kepada Allah agar dihidupkan di dunia sebentar saja untuk beramal soleh. Jadi cara mengetahui betapa nilainya, betapa berharganya anugerah dari Allah, yaitu dengan cara melihat yang sebaliknya. Contoh yang kedua, sehat. Selama ini kita dikasih kesehatan itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kita hampir-hampir tidak mau bersyukur khusus nikmat kesehatan. Tapi kita baru sadar betapa berharganya nikmat sehat kalau kita sudah sakit. Maka mulai sekarang untuk mensyukuri nikmat sehat jangan nunggu kalau sudah sakit, ya. Tapi cukup dengan melihat orang sakit. Maka kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit itu supaya kita sadar bahwa kita dianugerahi oleh Allah nikmat yang sangat agung, yaitu dalam bentuk sehat. Kita disuruh takziah, disuruh ziarah kubur. Itu supaya kita sadar bahwa kita diberi nikmat yang sangat berharga, yaitu dalam bentuk kehidupan, ya. Kita diberikan kesehatan sehingga mau bersyukur setelah melihat orang sakit. Kita dikasih nikmat hidup, mau bersyukur setelah melihat orang mati. Nah, jadi jangan nunggu kalau sudah mati, karena kalau sudah nunggu mati itu penyesalan kita tidak ada gunanya. Tapi kalau dengan melihat orang mati terus kita bersyukur diberikan waktu oleh Allah, masih diberikan hidup, itu akan bermanfaat, ya. Juga ketika kita mensyukuri nikmat sehat, tidak usah nunggu kalau sudah sakit, tapi cukup dengan melihat orang sakit, ya. Melihat orang sakit kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan. Itu cara mengetahui betapa berharganya nikmat Allah, yaitu caranya melihat dengan yang sebaliknya. Ketika kita melihat yang sebaliknya, kita akan mengetahui betapa berharganya nikmat tersebut, sehingga kita akan mensyukurinya. Kalau kita mensyukuri nikmat, maka dengan syukur itu nikmat yang sudah kita dapatkan menjadi terikat, ya. Jadi mensyukuri nikmat itu dalam rangka mengikat nikmat. Nikmat yang sudah didapat itu loh diikat, tidak akan terlepas. Itu kalau kita bersyukur. Yang kedua, dengan syukur kita akan diberikan nikmat lagi yang sudah didapat diikat, ya. Terus selain itu juga menarik nikmat yang baru. Itu makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa amma man la yatafakkar fi halin ni'ami fala ya'rifu qadraha. Adapun orang yang tidak pernah berpikir tentang betapa berharganya nikmat, ya dia tidak akan tahu nilainya. Karena tidak tahu nilainya, fayaghfulu an syukriha, akhirnya dia lupa untuk mensyukurinya. Dianggap ya biasa-biasa saja. Tiap hari masih dikasih hidup, dikasih sehat, itu biasa-biasa saja, enggak mau bersyukur. Akhirnya fayuslabu minha, nikmat itu kemudian oleh Allah dicabut. Setelah dicabut baru dia sadar, ya. Jadi kemarin matanya sehat, tidak pernah disyukuri. Setelah matanya kelilipan baru dia bersyukur. Kemarin dikasih hidung normal tidak pernah bersyukur, setelah hidungnya mampet baru bersyukur, dan seterusnya, ya. Kemarin kakinya, tangannya enak digerakin, ya, tidak bersyukur. Setelah nanti suatu saat mungkin asam urat jadi bersyukur. Nah, umumnya seperti itu. Maka sebaiknya jangan nunggu, ya. Jangan nunggu kalau nikmat itu sudah dicabut baru kita baru sadar akan nilainya nikmat. Qala ba'duhum, sebagian ulama memberikan nasihat kepada kita, syukrullah ta'ala bil lisan. Syukur kepada Allah itu pertama dengan lesan. Wa huwa al-i'tirafu bin nikmati ala wajhil khudu', yaitu mengakui bahwa nikmat ini kita dapatkan dari Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Kita dengan rendah hati mengakui
Semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Wa syukrullah bil yadi, yang kedua yaitu syukur dengan tangan. Maknanya al-ittisafu bil khidmati ala wajhil ikhlas. Kita berkhidmah itu mengabdi kepada Allah ya, dengan ikhlas. Disuruh ruku ya ruku, disuruh sujud ya sujud, disuruh sholat ya sholat, dan itu semuanya dilakukan dengan ikhlas. Itu namanya syukur bil yadi, syukur dengan tangan. Wa syukrullah bil qalbi, adapun syukur dengan hati yaitu musyahadatul minnati, menyaksikan bahwa semuanya ini merupakan anugerah dari Allah, hidup dari Allah, ilmu dari Allah, kesehatan dari Allah, kekuatan dari Allah, kemauan hati untuk berbuat baik juga dari Allah. Wa hifdzul hurmati, dan selalu menjaga kehormatan. Artinya menjaga kehormatan itu jangan sampai nikmat yang begitu berharga, yang agung kemudian kita sia-siakan. Kita pakai untuk berbuat maksiat, itu namanya tidak menjaga kehormatan. Wong dikasih nikmat yang berharga kok malah dipakai berbuat buruk, itu namanya tidak menjaga kehormatan. Wa qala Junaid radhiyallahu anhu, terkait dengan ini Syekh Junaid Al-Baghdadi memberikan nasihat kepada kita, Allah taron nafsaka ahlan lil nikmati. Janganlah kalian melihat bahwa dirimu orang yang berhak mendapatkan nikmat, tidak punya hak. Nah, kalau toh kemudian kalian dapat nikmat itu karena kemurahan Allah, bukan karena hakmu, bukan, tapi karena kemurahan Allah. Wa alla ta'sallaha, dan janganlah kalian bermaksiat kepada Allah binikmati, dengan nikmatnya. Ya. Jangan sekali-kali kalian bermaksiat kepada Allah dengan nikmatnya. Orang yang berbuat maksiat dengan nikmatnya Allah itu namanya kufur nikmat. Itu ancamannya adalah azabun sadid, yaitu siksa yang sangat pedih. Ya. Dikasih lesan mestinya dipakai menyebut-nyebut nama Allah, mestinya dipakai baca Al-Quran, dipakai berzikir, dipakai untuk berbicara yang baik, untuk memberi nasihat, menyampaikan ilmu, malah dipakai mencaci maki orang, dipakai menyakiti orang. Itu berarti dia telah mengkufuri nikmat bicara. Ya. Dikasih kesehatan malah dipakai untuk berbuat maksiat, itu berarti telah menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat, itu namanya mengkufuri nikmat. Nah, ancamannya orang mengkufuri nikmat itu adalah azabun syadid, yaitu siksa yang sangat pedih. Maka jangan bermaksiat kepada Allah dengan nikmatnya. Nah, fa in qulta, maka jika kalian bertanya, kaifa aku mu bi syukri ni'am wa hiya la tusa, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat sementara nikmat Allah itu tidak terbatas banyaknya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Ternyata cara mensyukurinya cukup mudah, Pak. Yaitu al-i'tirafu bihal lil mun'imi wahdahu. Mengakui bahwa semua nikmat itu pemberian dari Allah. Cukup mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah, maka yang seperti itu sudah dianggap syukur yang bisa diterima oleh Allah, yang untuk gantinya semua nikmat. Ya, jadi Allah itu banyak memberi atau memberi banyak, tapi rela menerima yang sedikit. Ya, Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terus balasan kita kepada Allah apa? Cukup dengan mengakui semua ini pemberian Allah, kemudian kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, semua nikmat yang kita terima itu bagi Allah sudah mencukupi. Ya, bagi Allah sudah mencukupi. Tentunya ya alhamdulillah yang bukan sekedar diucapkan tapi dipahami maknanya. Ya. Jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini dalam bahasa Indonesia dimaknai segala puji bagi Allah. Nah, makna segala puji itu bagaimana? Itu kalau model pesantren, Pak, diurai menjadi 4 jenis pujian. Ya. Jadi pujian itu ada 4 jenis, yang kesemuanya itu miliknya Allah. Nah, kemudian diterjemahkan dalam Indonesia segala puji. Nah, 4 puji itu apa? 4 puji itu pertama adalah pujian hamba terhadap Tuhannya. Ya, Qudus alal Qadim. Ketika kita memuji Allah,
maka pujian itu memang haknya Allah. Yang kedua, pujian manusia terhadap sesama manusia. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari seorang, kemudian kita mengucapkan terima kasih, memuji orang yang memberi, maka hakikatnya itu juga miliknya Allah. Karena orang berbuat baik kepada kita itu yang menggerakkan juga Allah. Yang ketiga, yaitu pujian Allah kepada makhluknya. Allah memuji Nabi Muhammad misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ya, engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Itu juga hakikatnya pujian miliknya Allah. Terus Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Misalkan Allah memuji dirinya bahwa Dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, arhamur rahimin, yang paling penyayang. Itu semuanya adalah miliknya Allah. Jadi segala puji, maknanya jenis pujian 4 macam, itu hakikatnya semuanya miliknya Allah. Maka ketika kita dikarunia nikmat yang banyak oleh Allah, kemudian kita mau mengakui bahwa semua nikmat ini pemberian Allah, itu sudah dianggap cukup. Ya, sudah dianggap cukup. Qultu, aku berkata, qad yatafakkarul insanu fi nafsihi. Terkadang orang berpikir tentang dirinya sendiri, wa ma bihi, dan apa yang ada dalam dirinya, minan ni'ami, berupa beberapa nikmat. Jika manusia itu mau berpikir, merenung tentang dirinya sendiri, tentang keberadaannya dan apa-apa yang ada pada dirinya, fayajitu nafsuhu maghmusan fi ni'ami, maka dia akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa kita ini, Pak, setiap saat itu tenggelam dalam nikmatnya Allah. Ya, bahasanya itu saking bingungnya itu tenggelam dalam nikmat Allah. Artinya atas kita ya nikmat Allah, bawah kita nikmat Allah, samping kita kanan nikmat Allah, samping kiri nikmat Allah, ya, depan nikmat Allah, belakang nikmat Allah, semuanya kita ini dikelilingi oleh nikmat dari Allah. Hisyan wa maknawiyatan, baik nikmat yang tampak maupun nikmat yang bersifat tidak tampak. Ya. Contohnya apa? Fayang duru fi nikmatil basori. Pertama, kita sadar kita ini oleh Allah telah dianugerahi nikmat bisa melihat. Ya, dengan 2 bola mata yang bentuknya kecil, tapi kita bisa memandang indahnya dan luasnya alam semesta. Bisa memandang bukti kuasa Allah melalui mata pemberian Allah. Fi nikmati sam'i, kemudian kita dianugerahi telinga yang normal sehingga bisa mendengar. Ya, bisa mendengar suara yang enak maupun yang suara yang tidak enak bisa kita dengar dan tidak pernah tulalit. Ya. Tidak perlu untuk bisa mendengar harus tambah pulsanya juga tidak, paket data juga tidak. Tiap hari telinga kita normal bisa mendengar. Ini coba nikmat dari Allah. Fi nikmati sami, kemudian hidung kita juga bisa mencium. Ya, bisa mencium bau yang enak maupun yang tidak enak. Ini semua nikmat dari Allah yang luar biasa. Ya. Seandainya hidungnya itu tersumbat sebentar saja, dia udah nggak bisa membedakan bau yang enak dengan bau yang tidak enak. Dan kita merasa tersiksa. Fi nikmati dzauqi, kemudian kita juga bisa merasakan nikmatnya rasa yang ada dalam lidah kita, misalnya bisa membedakan asin, pedas, manis dan seterusnya, masih normal. Nah, fi nikmatil kalami, kemudian kita juga diberi nikmat lagi bisa berbicara sehingga mengungkapkan apa keinginan kita melalui kata-kata. Fi nikmatil akli, kemudian kita diberi nikmat yang istimewa yaitu akal. Yang dengan akal itu kita bisa berilmu sehingga kita bisa menguasai makhluk-makhluk yang lain karena kita punya akal. Fi nikmatil yadaini, kemudian kita dikaruniai nikmat 2 tangan yang gunanya sangat luar biasa. Fi nikmatir rijlaini, kemudian kita juga diberi nikmat kedua kaki. Fi nikmatis sihah wal afiyah, kemudian diberikan nikmat sehat wal afiyah, sehat lahir, sehat batin. Kalau sehat itu makanan apa aja terasa enak. Kalau sakit walaupun biasanya enak menjadi tidak enak. Fi nikmatil kifayati, kemudian kita diberikan nikmat merasa cukup.
Cukup, Pak. Cukup itu maknanya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena kalau keinginan itu tidak ada batasnya, ya. Karena setiap satu keinginan dikabulkan, dia akan punya keinginan lagi begitu. Maka kalau kita pengen enak, jangan banyak keinginan. Orang yang banyak keinginan, siap-siaplah untuk banyak kecewa. Karena setiap keinginan tidak terpenuhi, dia akan kecewa. Kalau kepengen tidak kecewa, jangan banyak keinginan. Fi nikmatil ahli, kemudian kita dikasih nikmat keluarga. Punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Itu semuanya menyenangkan. Bayangkan seandainya kita sendirian. Fi nikmatil aulad, kemudian kita dikasih nikmat beberapa anak. Itu juga sangat menyenangkan. Ya. Summa fi nikmatil hidayah ilal Islam. Kemudian ada lagi kita diberi nikmat hidayah hidup dalam agama Islam. Orang tua kita Islam, keluarga kita Islam, lingkungan kita Islam, kita hidup di masyarakat yang beragama Islam. Padahal ini semua kita tidak bisa memilih. Ini semua kita tidak bisa memilih. Coba kalau misalkan kita dulu itu lahir tidak di negeri Islam, kita lahir di negeri komunis, jangan-jangan kita juga komunis. Kita untung lahir dari keluarga Islam. Coba kalau ternyata orang tua kita dulu kafir, belum tentu kita jadi orang Islam. Maka harus bersyukur. Nah, nikmat-nikmat seperti ini jarang kita syukuri, padahal itu sangat penting. Nah, summa fi nikmatil iman, kemudian juga diberi nikmat iman. Ya, summa fi nikmatit ta'ah, kemudian setelah iman kita juga diberikan kenikmatan untuk bisa taat. Ya, berbuat dalam rangka melaksanakan perintah, tidak berbuat dalam rangka menjauhi larangan. Summa fi nikmatil ilmi, kemudian dikaruniai ilmu. Ya, summa fi nikmati man yasta'inu bihi minal ikhwan. Kemudian kita juga diberi nikmat dalam bentuk orang-orang yang suka menolong kita. Kita punya saudara, punya teman, ya. Ada teman bermain sehingga hidup kita menjadi gembira, senang karena ada temannya. Summa fi nikmatil kubra, kemudian ada lagi nikmat yang agung, ya, yang besar. Nikmatus syekh, yaitu kita hidup di bawah bimbingan seorang guru. Artinya seandainya kita dulu misalkan hidup di daerah terpencil, yang di situ tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada ustadz. Walaupun kita sudah berislam, sudah beriman, kita akan kerepotan. Nah, kita saat ini hidup di tengah masyarakat yang di situ banyak guru, banyak kiai, banyak ustadz, sehingga kita mudah untuk belajar agama. Fima atallahu lahu ba'dal mautil ladzi la nihayata lahu. Bahkan nikmat Allah itu tidak berhenti saat kita mati. Nanti setelah kita mati masih ada lagi nikmat-nikmat yang lain. Nah, fa idza wajata nafsu maghmuran fi ni'ami fala yutaisu minha wa yatahaqqaru fi nafsi 'alal qiyami bi syukriha. Jika seorang sudah sadar bahwa ternyata dirinya penuh dengan anugerah dari Allah, maka dia tidak akan henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Fa inal itirafa biha wa ma'rifatiha wal iqrar biha annaha minallah, ya, bila wasitatin wa huwa syukruha. Ketika seorang mengakui, mengetahui, terus berikrar bahwa semuanya itu pemberian Allah tanpa perantara siapa-siapa, maka yang demikian itu sudah dianggap sebagai cara mensyukuri nikmat Allah. Di cara mensyukuri itu mengakui, mengetahui, dan berikrar bahwa semua yang ada pada diri kita, termasuk diri kita sendiri, yang lahiriah maupun yang batinnya, semuanya pemberian Allah. Wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin kafin fi syukril lisan. Ya, ucapan alhamdulillahirabbil alamin itulah mencukupi dalam syukur bil lisan. Ya. Jadi jangan meremehkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah luar biasa. Satu ucapan sudah bisa dipakai untuk mensyukuri segala macam nikmat. Ala taro, apakah kalian tidak tahu, annal jannata, sesungguhnya surga, hiya min a'dhamin ni'am, termasuk agung-agungnya nikmat adalah surga. Fakana syukru ahlil jannah fiha, maka syukurnya penduduk surga itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penduduk surga itu, Pak, kalau ingin mensyukuri nikmat Allah juga cukup hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
Jadi hari ini kita paham betapa agungnya kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah yang tidak terhitung saking banyaknya itu ternyata bisa kita balas cukup dengan pengakuan, ya, pengetahuan dan ikrar semuanya miliknya Allah, semua anugerah dari Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashian lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.